Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Rahmanidia NIM 4512420044 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Pada video ini, saya akan menyelesaikan tugas akhir responsif fisika dasar mengenai praktikum pembiasan cahaya. Adapun tujuan pada praktikum pembiasan cahaya ini adalah: yang pertama, dapat mengamati peristiwa pembiasan. Yang kedua, dapat mengukur indeks bias medium. Alat dan bahan yang digunakan adalah lampu laser, busur, pengukur intensitas cahaya, kaca, dan yang terakhir air dan udara. Langkah kerja yang pertama, menyiapkan perangkat laptop atau handphone, membuka virtual lab pada perangkat, memilih percobaan blending light, dan memilih bagian pengenalan pembiasan atau intro. Yang keempat, mengatur indeks bias pada medium 1 dan medium 2. Yang kelima, memilih tombol laser dan mengukur sudut datang, sudut bias, serta pantulan menggunakan busur. Yang keenam, melakukan 6 variasi sudut datang. Dan yang terakhir, mencatat hasil percobaan pada tabel pengamatan. Untuk percobaan, menggunakan virtual lab, yaitu blending light dan memilih intro. Di sini terdapat udara yang memiliki indeks sebesar 1 dan air yang memiliki indeks sebesar 1,33. Terdapat busur dan ada laser. Langkah pertama, meletakkan busur di tengah-tengah seperti ini. Selanjutnya, menyalakan laser. Pada percobaan ini, memvariasikan 6 sudut datang. Dengan sudut datang yang pertama adalah 5 derajat, didapatkan hasil sudut biasnya adalah 5 derajat. Untuk variasi kedua, 10 derajat, didapatkan hasil sudut biasnya adalah 9 derajat. Yang ketiga, 15 derajat, didapatkan hasil sudut biasnya sebesar 12 derajat. Selanjutnya, 20 derajat, didapatkan hasil sudut biasnya adalah 15 derajat. Selanjutnya 25 derajat, didapatkan hasil sudut biasnya adalah 20 derajat. Dan yang terakhir adalah 30 derajat, didapatkan hasil sudut biasnya adalah 24 derajat. Setelah melakukan praktikum pada virtual lab, didapatkan hasil, yaitu sudut datang. Yang pertama, memvariasi 5 derajat. Dihasilkan sudut biasnya adalah 5 derajat. Sudut datang 10 derajat, dihasilkan sudut biasnya adalah 9 derajat. Sudut datang 15 derajat, dihasilkan sudut biasnya 12 derajat. Sudut datang 20 derajat, dihasilkan sudut biasnya 15 derajat. Sudut datang 25 derajat, dihasilkan sudut biasnya adalah 20 derajat. Yang terakhir, sudut datang 30 derajat, dan dihasilkan sudut bias 24 derajat. Analisis data. Yang pertama, penentu sumbu X, sumbu Y, dan grafik. Dengan rumus N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Dan dapat diturunkan menjadi sin theta 2 sama dengan 1 per N2 dikali sin theta 1. Sin theta 2 di sini menjadi sumbu Y atau sudut bias, 1 per N2 di sininya menjadi gradien, dan sin theta 1 menjadi sumbu X atau sudut datang. Selanjutnya, terdapat tabel di sini, yaitu adalah sumbu X atau sudut datang sin theta 1. Di mana sin theta 1 yang pertama adalah sin 5 derajat sama dengan 0,08, sin theta 2 sin 5 sama dengan 0,08 derajat. Yang kedua, sin theta 1 adalah sin 10 derajat sama dengan 0,17, dan sin theta 2 adalah sin 9 derajat sama dengan 0,15. Selanjutnya, sin theta 1 15 derajat sama dengan 0,25, dan sin theta 2 sin 12 derajat sama dengan 0,20. 4, dan sin 15 sama dengan 0,25. Sin 25 sama dengan 0,42, sin 20 sama dengan 0,34.
sin 30 sama dengan 0,5, sin 24 sama dengan 0,40. Selanjutnya, menggambar grafik untuk mendapatkan garis M0. Selanjutnya, untuk menentukan satu titik pusat untuk menghasilkan garis M1 dan M2. Segitiga untuk menentukan gradien N2 dan hasil akhir yaitu nilai indeks biasnya berdasarkan grafik. Selanjutnya, menentukan gradien masing-masing garis berdasarkan grafik dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Yang pertama, M0 sama dengan delta Y0 per delta X0 sama dengan 0,3 per 0,3 sama dengan 1. Yang kedua, M1 delta Y1 per delta X1 sama dengan 0,7 per 0,6 dengan hasil akhir 1,16. Yang ketiga, M2 sama dengan delta Y2 per delta X2 sama dengan 0,1 per 0,1 dengan hasil akhirnya 1. Selanjutnya, menentukan N2 berdasarkan gradien, di mana dengan rumus N sama dengan 1 per M. Yang pertama, N0 sama dengan 1 per M0 sama dengan 1 per 1, hasilnya 1. Yang kedua, N1 sama dengan 1 per M1 sama dengan 1,1,16 dengan hasil akhir 0,86. Yang ketiga, N2 sama dengan 1 per M2 sama dengan 1 per 1 dengan hasil akhir 1. Selanjutnya, mencari nilai rata-rata M dengan rumus. Yang pertama, delta N1 sama dengan mutlak N1 dikurang N0 sama dengan 0,86 dikurang 1 dengan hasil akhir 0,14. Yang kedua, delta N1 sama dengan mutlak N2 dikurang N0 dengan hasil akhir 0. Yang ketiga, delta N sama dengan mutlak delta N1 dikurang delta N2 per 2 sama dengan 0,14 dikurang 0 dibagi 2 dengan hasil akhir 0,07. Yang akhir adalah nilai indeks biasnya, yaitu N sama dengan N0 kurang lebih delta N. Dan didapatkan hasil N0 adalah 1 dan delta N-nya adalah 0,07. Selanjutnya menentukan KR. KR sama dengan delta N per M0 dikali 100%. Sama dengan 0,07 per 1 dikali 100% dengan hasil akhir 7%. Selanjutnya menentukan ketelitian dengan rumus sama dengan 100% dikurang KR. 100% dikurang 7% dan hasil akhir adalah 93%. Pembahasan yang telah dilakukan pada praktikum ini adalah pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya dapat terjadi dikarenakan perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk suatu cahaya yang datang terhadap garis normal suatu medium. Sudut bias adalah sudut yang dibentuk dari pembiasan cahaya datang atau cahaya pantul terhadap garis normal. Pada percobaan ini dilakukan pengamatan menggunakan sudut datang yang divariasikan sebanyak 6 kali. Sudut datang yang digunakan adalah 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, dan 30 derajat. Dan sudut bias yang dihasilkan adalah 5 derajat, 9 derajat, 12 derajat, 15 derajat, 20 derajat, dan 24 derajat. Dari hasil percobaan didapatkan sudut bias lebih kecil daripada sudut datang yang nilainya sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan hukum Snellius yang berbunyi, cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Apabila cahaya merambat dari medium optik kurang rapat, kemudian optik lebih rapat. Kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah peristiwa pembiasan cahaya di mana peristiwa membeloknya arah lambat cahaya karena terdapat perbedaan medium. Yang kedua, indeks nilai medium dapat dihitung menggunakan hukum Snellius dengan rumus N1 sin kata 1 sama dengan N2 sin kata 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.